Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi aujaba alaina bisiyami Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahu maulanal azim. Bapak dan Ibu, sahabat tauladan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata seindah ungkapan rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kita untuk kembali memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan yang penuh dengan berkah ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada ruh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, sahabat tauladan, pemirsa dimanapun berada yang berbahagia, pembahasan kita pada kali yang berbahagia ini adalah tentang orang-orang yang terhalang berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu, salah satu nama lain daripada bulan suci Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akan ada sebahagian di antara manusia yang menyia-nyiakan kesempatan yang amat luar biasa yang Allah datangkan satu kali satu tahun ini kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun daripada itu, Bapak dan Ibu, sahabat tauladan yang berbahagia, akan ada orang-orang yang terhalang untuk berbuat amal kebajikan di bulan suci Ramadan. Siapa mereka? Apakah kita masuk di antaranya atau bagaimana? Hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang pertama, orang-orang yang terhalang berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi mereka tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan yang Allah datangkan untuk mereka. Padahal hadirin yang berbahagia, kesempatan emas yang amat luar biasa yang Allah berikan satu kali satu tahun kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebagian kita yang menyia-nyiakannya. Maka orang-orang yang beribadah di bulan suci Ramadan memang betul sesuai dengan yang dipanggil oleh Allah, sesuai dengan ayatnya, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang melalaikan, bahkan menyepelekan dengan kedatangan bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat tauladan yang berbahagia, kita yang beribadah hari ini, saat ini di bulan yang penuh dengan berkah, bersyukur kita, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan kepada kita, kesempatan kepada kita untuk memenuhi bulan suci Ramadan sampai akhir kelak nantinya, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pemirsa tauladan yang berbahagia, yang kedua, orang-orang yang terhalang berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang apabila
disebutkan nama Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mau membacakan selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pemirsa yang berbahagia, tahu tidak kita siapakah orang yang sangat bakhil itu? Sehingga para sahabat pernah bertanya sehingga Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, "Ya sahabat, tahu tidak kalian siapakah orang yang paling bakhil, orang yang paling kikir dalam hidupnya?" Maka ada para sahabat yang menjawab, "Yang paling bakhil, yang paling kikir ya Rasulullah, orang yang tidak mau bersedekah, menginfakkan sebagian harta yang mereka miliki." Tapi apa kata Rasulullah? Bukan itu orang yang bakhil, bukan itu orang yang kikir. Memang secara lahiriah memang iya, tetapi yang sebenarnya kata Rasulullah, orang yang bakhil, orang yang kikir itu adalah apabila namaku disebut, tapi mereka tidak mau membacakan selawat untukku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, pemirsa sahabat teladan yang berbahagia, orang-orang yang ketika ingin meminta, ingin bermohon diberikan syafaat pertolongan oleh Rasulullah nanti pada hari kiamat, maka saatnya di atas dunia inilah kita memperbanyak membacakan selawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Orang yang membacakan satu selawat saja untuk Nabi Muhammad, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan, menghapus 10 keburukan kejahatan dalam dirinya. Maka daripada itu, pemirsa yang berbahagia, mari kita rajin untuk membacakan selawat kepada Rasulullah, apalagi di bulan suci Ramadan. Sekali lagi kami sampaikan kepada kita semua, walaupun hukum membaca selawat adalah sunnah, tapi ingat, ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan sama pahalanya dengan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, yang ketiga, orang-orang yang terhalang berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, banyak ayat yang telah menceritakan kepada kita bagaimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Maka beruntunglah kita yang hari ini masih dihidupkan, diberikan oleh Allah kepada kita orang tua kita yang lengkap, artinya ada ibu, ada ayah, atau salah satu keduanya, sehingga kita bisa berbakti kepada mereka. Maka daripada itu, pemirsa sahabat teladan yang berbahagia, agar amal kebaikan di bulan suci Ramadan tidak terhalang kepada Allah, maka janganlah kita mendurhakai diri kita kepada kedua orang tua kita. Pemirsa yang berbahagia, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan termotivasi diri kita untuk semakin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.